Halo, kembali lagi di channel Kronikara. Dan ya, hari ini aku akan membahas sejarah yang menarik lagi dan jarang orang tahu, yaitu sejarah uang. Yes, sejarah uang dari awal hingga sekarang. Dan sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, subscribe, dan mungkin langsung aja kita ke videonya. Pernah gak kalian berpikir bagaimana manusia bisa membeli makanan, pakaian, atau berbagai kebutuhan lainnya sebelum ada uang? Padahal saat ini uang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas ekonomi membutuhkan uang. Namun perjalanan uang hingga menjadi seperti sekarang ternyata sangat panjang dan menarik untuk dibahas. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Kebutuhan hidup mereka masih sederhana. Mereka berburu, memancing, dan mengumpulkan makanan dari alam. Ketika masyarakat mulai mengenal pertanian dan peternakan, mereka menghasilkan lebih banyak barang daripada yang mereka butuhkan. Dari sinilah muncul kegiatan tukar-menukar barang yang dikenal sebagai sistem barter. Dalam sistem barter, seseorang menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang milik orang lain. Seorang petani dapat menukar hasil panennya dengan ikan dari nelayan atau kain dari pengrajin. Pada awalnya, sistem ini cukup membantu karena masyarakat belum terlalu besar dan kebutuhan mereka masih terbatas. Namun, seiring berkembangnya peradaban, sistem barter mulai menimbulkan banyak masalah. Misalnya, seorang petani ingin menukar gandum dengan seekor kambing. Masalahnya, pemilik kambing belum tentu membutuhkan gandum. Selain itu, sulit menentukan nilai yang adil. Berapa banyak gandum yang tersetara dengan seekor kambing? Bagaimana jika seseorang hanya membutuhkan setengah kambing? Tentu tidak mungkin membaginya begitu saja. Karena berbagai kesulitan tersebut, manusia mulai mencari benda yang dapat diterima oleh semua orang sebagai alat tukar. Maka muncullah uang barang. Di berbagai wilayah dunia, masyarakat menggunakan benda yang berbeda-beda sebagai alat pembayaran. Di beberapa daerah digunakan garam karena sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Di tempat lain digunakan kerang laut yang langka dan indah. Ada juga yang menggunakan bulu binatang, kain, teh, tembakau, manik-manik, bahkan ternak seperti sapi dan kambing. Meskipun lebih baik dari barter, uang barang tetap memiliki kelemahan. Sebagian mudah merusak, sulit dibawa dalam jumlah besar, atau nilainya berubah-ubah. Oleh karena itu, manusia terus mencari alat tukar yang lebih praktis. Perubahan terjadi sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Di kerajaan Lydia yang terletak di wilayah Turki modern, mulai dicetak uang logam pertama di dunia. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum. Penggunaan uang logam segera menjadi revolusi dalam dunia perdagangan. Tidak seperti uang barang, uang logam lebih tahan lama dan mudah dibawa, dan memiliki nilai yang jelas. Selain itu, cap resmi dari kerajaan membuat masyarakat percaya terhadap nilainya. Keberhasilan uang logam membuat banyak peradaban lain mengadopsinya. Bangsa Yunani mulai mencetak koin mereka sendiri. Kekaisaran Romawi juga menggunakan uang logam secara luas untuk perdagangan dan pembayaran tentara. Di Persia, India, dan Tiongkok, sistem uang logam terus berkembang dan menjadi bagian penting dari perekonomian. Seiring waktu, perdagangan antar wilayah dan antar negara semakin ramai. Kapal-kapal dagang berlayar melintasi laut membawa rempah-rempah, sutra, logam mulia, dan berbagai barang berharga lainnya. Namun, membawa uang logam dalam jumlah besar memiliki resiko. Selain berat, uang logam juga rawan dicuri.
Untuk mengatasi masalah ini, para pedagang mulai menyimpan uang mereka di tempat yang aman dan menerima surat bukti penyimpanan. Surat bukti tersebut kemudian dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dari sinilah muncul gagasan yang akhirnya melahirkan uang kertas. Uang kertas pertama kali digunakan secara luas di Tiongkok pada masa dinasti Song sekitar abad ke-11. Pemerintah Tiongkok mencetak uang kertas resmi yang dapat digunakan dalam perdagangan. Inovasi ini sangat membantu karena jauh lebih ringan dibanding membawa ribuan koin logam. Ketika penjelajah dan pedagang dari berbagai negara mengunjungi Tiongkok, mereka melihat penggunaan uang kertas dan membawa ide tersebut ke wilayah lain. Lambat laun, negara-negara di Eropa juga mulai mengembangkan sistem uang kertas mereka sendiri. Pada abad ke-17 dan ke-18, bank-bank mulai memainkan peran penting dalam sistem keuangan. Mereka menyimpan uang masyarakat dan menerbitkan surat yang dapat ditukarkan dengan emas atau perak. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengambil alih penerbitan uang sehingga lahirlah bank sentral yang bertugas mengatur peredaran uang. Memasuki era modern, hampir setiap negara memiliki mata uang resmi. Mata uang adalah sistem uang yang digunakan oleh suatu negara sebagai alat pembayaran yang sah. Setiap mata uang memiliki nama, simbol, dan nilai yang berbeda. Indonesia menggunakan rupiah, Amerika Serikat menggunakan dolar, Jepang menggunakan yen, Inggris menggunakan pound sterling. Sementara banyak negara di Eropa menggunakan euro sebagai mata uang bersama. Keberadaan mata uang mempermudah perdagangan internasional. Namun, karena kondisi ekonomi setiap negara berbeda, nilai tukar antar mata uang juga berbeda. Inilah mengapa sebabnya kurs mata uang selalu berubah mengikuti kondisi ekonomi dunia. Pada abad ke-20, perkembangan teknologi mulai mengubah cara manusia menggunakan uang. Muncul kartu kredit dan kartu debit yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran tanpa membawa banyak uang tunai. Setelah itu, hadir mesin ATM yang memudahkan pengembalian uang kapan saja. Ketika internet berkembang pesat, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, lahirlah sistem pembayaran elektronik. Kini kita dapat mentransfer uang hanya dalam hitungan detik menggunakan ponsel. Dompet digital, mobile banking, dan pembayaran melalui kode QR menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Saat ini, banyak orang yang jarang membawa uang tunai. Sebagian besar transaksi dilakukan secara digital. Kita dapat membeli makanan, membayar tagihan, memesan kendaraan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari hanya dengan beberapa sentuhan di layar ponsel. Perjalanan uang belum berhenti. Para ahli terus mengembangkan teknologi keuangan baru yang mungkin akan mengubah cara manusia bertransaksi di masa depan. Bisa jadi beberapa puluh tahun dari sekarang, bentuk uang yang kita gunakan akan sangat berbeda yang ada saat ini. Namun, meskipun bentuknya berubah dari kerang menjadi logam, dari kertas menjadi angka digital di layar, tujuan utama uang tetap sama. Uang diciptakan untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa, membantu kegiatan ekonomi, dan membuat kehidupan manusia menjadi lebih efisien. Sejarah uang adalah bukti bahwa peradaban manusia selalu berkembang untuk mencari cara yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dari sistem barter sederhana ribuan tahun lalu hingga transaksi digital yang berlangsung dalam hitungan detik saat ini, uang telah menjadi salah satu fondasi terpenting dalam perkembangan dunia modern. Terima kasih telah menyimak pembahasan tentang sejarah uang dan mata uang. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video, membagikannya ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk mendapatkan cerita sejarah yang menarik lainnya. Thank you and very thank you.
And see you on next video. Bye bye.